Cerita mistis pendaki Gunung Salak, kerasukan hingga tersesat. Rama Komaruzaman, salah satu pendaki Gunung Salak melalui jalur Curug Sewu, membagikan kisah mistis yang ia alami beserta rombongan pendakiannya di media sosial. Ia membagikan di akun channel YouTube miliknya sendiri. Rama mengatakan, ia beserta dan kawan-kawannya mendaki Gunung Salak pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2019 lalu. Seperti biasa, saya mempersiapkan alat-alat dulu sebagai persiapan untuk mendaki. Saya berangkat malam hari, di rumah sendiri dan dijemput oleh kawan saya, yaitu Ifki dengan sepeda motornya. Jauh pendakian dari rumahnya, lanjutnya dekat sekali dengan lokasi pendakian, yakni sekitar setengah jam atau 30 menit saja. Lalu saya berangkat dan berhenti dulu di rumah kawan saya, Cindy. Pertama kali mendaki, yang akan ikut juga dalam pendakian ini. Di sana juga ada Rena yang akan ikut mendaki. Ada Shiva dan ada satu lagi adiknya Shiva, Gema atau sering kami panggil Bocil, ujarnya. Setelah semua siap, katanya, lalu berangkat dan berkumpul di villa kawannya yang sudah berada di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu Zaki. Kami pun berhenti dulu di sebuah minimarket untuk berbelanja yang kurang. Setelah selesai, berangkat lagi ke lokasi kawan yang punya villa. Lanjutnya, setelah memasuki villa tersebut, ternyata ada kawan-kawannya yang lain yang juga akan mendaki bersama. Kemudian, para pendaki itu mengecek barang-barang dan setelahnya langsung tidur karena akan mendaki pada pagi hari. Pagi hari tiba, cuaca cerah, cocok untuk pendakian, katanya. Setelah bangun, mandi, dan sarapan pagi, para pendaki itu bersiap-siap mendaki. Lalu ada Adit hendak ikut mendaki, hingga jumlah pendaki ada 11 orang. Lalu kami berangkat lewat Curug Ciganea. Lalu ketemu rombongan lain, ada kawan saya bernama Reza. Setelah selesai bercengkrama, kami melanjutkan pendakian, katanya. Lantaran banyak pendaki pemula, pihaknya mengaku sempat beberapa kali istirahat. Kemudian setelah berjalan, sampailah di gerbang Curug Sewu. Para pendaki itu memilih melewati jalur Curug Sewu, jalur baru yang belum resmi tetapi aman. Tidak lupa kami berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan. Selepas berdoa, kami mulai perjalanan, jalannya menurun dan sudah tersusun bebatuan karena jalur ini sudah dikelola, cuma belum diresmikan saja, ungkapnya. Saat sampai di jembatan kecil, ia sempat agak ragu mengapa rombongannya memilih jalur ini. Namun beberapa pendaki dalam rombongan ini berhasil meyakinkan lantaran pernah mendaki melalui jalur ini. Saya pun percaya pada mereka, katanya. Lalu katanya rombongannya melewati jalan setapak dengan pemandangan yang sangat indah hingga melewati area Curug Puyuh. Rombongannya sempat berhenti sejenak, lalu saat berjalan kembali, pihaknya baru menyadari jika baru sampai di gerbang Kawah Ratu. Lalu memasuki hutan yang rimbun, lalu menemukan kawasan licin berlumpur dan saya memakai sandal, katanya. Kawasan licin juga terlihat ada dahan-dahan. Selanjutnya, ada kawasan dengan pohon-pohon tumbang dan pohon-pohon berduri. Jalur ini masih asri, jarang yang tahu, tapi sepi. Cuma 2 rombongan yang jalan di sini, ujarnya. Sepanjang jalan, rombongannya sempat kembali bertemu dengan jalan berlumpur, lalu bertemu dengan rombongan lain yang tengah berhenti lantaran menunggu temannya yang menuju lokasi tersebut. Lalu pihaknya melanjutkan perjalanan hingga tercium bau belerang dan sampai ke kawah. Saat rombongan sudah melewati tebing, lalu memilih beristirahat lantaran sudah malam, pihaknya mengaku mengalami kejadian aneh dan mistis. Setelah beristirahat langsung berangkat lagi dan memilih mendirikan tenda di puncak gunung. Saat ketemu pendaki lain, disarankan mendirikan tenda di pos lain saja, ujarnya. Pihaknya bersikeras melanjutkan perjalanan pendakian. Awal mula keanehan semakin terasa, lantaran ada pendaki, Shiva, merasa kakinya semakin berat, lalu berhenti. Shiva bilang pengen nangis banget. Saat itu ia langsung pingsan, langsung nangis. Namun nangisnya itu berbeda, katanya sambil meniru suara Shiva saat itu. Lalu, katanya, rombongannya pada kaget.
dan para perempuan pendakinya pada nangis karena ketakutan. Shiva akhirnya ditenangkan dan disadarkan. Selanjutnya rombongannya bertemu dengan rombongan yang sebelumnya ada di bawah, dan disebutkan bahwa ada sosok perempuan. Namun rombongan pendaki di lokasi itu heran, ada di mana sosok yang disebut itu. Shiva pun kerasukan lagi, tapi tambah parah katanya. Shiva katanya sempat marah kejang-kejang. Lalu lanjutnya Shiva sadar kembali setelah ada seseorang yang membaca sholawat.